Nah, balik lagi. Nah, ini isi engine-nya. Nah, ini apa aja udah kita pasang? Kita udah pasang individual throttle body by Toda. Ini timing chain-nya kita juga udah ganti, timing belt kita udah ganti, cam adjuster juga kita udah ganti. Nih kita juga udah ganti camshaft-nya pakai Jun, park clamp-nya juga udah ganti. Nah, ini head-nya udah fully built, custom build, bukan di Indonesia, custom build. Untuk porting head-nya kita special build ke luar negeri. Nah, header-nya kita pakai Mugen. Terus ini ada mainan ya, ini Golden Eagle lah, ini jadul-jadul. Ini kita pakai Koyorat. Nah, ini masih kita bikin sementara supaya mobil jalan dulu. Nah, parts-parts yang paling kita suka ganti adalah ini. Ini kayak gini. Ini udah kuning. Nah, ini kita udah siapin nih gantinya. Baru dan OEM. Kita mau ganti biar putih bersih. Ini satu. Terus berikutnya adalah ini. Bisa dibandingkan yang lama dan yang baru. Nah, yang baru tuh putih bersih. Jadi kalau kayak ada kesenangan tersendiri lah kalau bangun mobil menggunakan parts-parts baru kayak begini, jadi ngerasa mobilnya baru banget gitu. Nah, sambil ini dipasang, nih kita main dulu. Nah, ini cover head kita pakainya warna biru navy. Kenapa? Ya lebih asko lah, asko biru. Jadi kita pilih warna biru. Nah, kita pilih ini color codingnya lebih ke H22 biru. Namanya H22 Blue Top kalau kalian tahu. Nah, ini udah kita cut ininya. Ini tuh kita pakein covernya yang clear di sana sebentar. Sambil kita cobain dulu nih si cover dari coil on plug-nya. Bro, ternyata cuma buka ini doang. Kita buka ke sini aja. Nah, ini nanti pasangnya di sini. Nah, jadi nanti si ininya bisa dipasang di sini. Tadinya tuh nggak ada bautnya nih, karena aslinya ini kan pakai distributor ya. Terus dibaut di sini untuk ditaruh kabel busi dan ditutup pakai cover. Biasanya orang pakai covernya karbon gitu. Nah, kalau kita karena ini diganti jadi coil on plug, jadi kita harus pakainya seperti ini. Nah, ini tambahan ini dari K24 pakainya. Tapi original K24 RBB. Nih, kita taruh nanti di sini gitu. Nanti si colokannya akan masuk lagi ke dalam sini. Jadi keluarnya dari sini. Seperti itu. Diikutin terus saja main-main kita di tahun 2026 masih bangun B-Series. Nah, jadi konsepnya memang kita nggak langsung dirapihin semua, kayak sisi engine sini kita nggak belum rapihin semua. Kenapa? Karena kita fokusnya lebih mau mobilnya bisa jalan dulu sambil kita tes run. Ini mobil juga dibangun dari bottom, jadi ini istilahnya lagi in Ryan total, start dari kilometer 0. Nah, sama kayak baut-baut gini masih banyak yang kita lagi pesenin lagi di Jepang, kayak ini, selang ini. Terus baut-bautnya masih ada beberapa yang masih belum cakep nih kayak gini-gini. Ntar mau kita buka satu-satu, karena kalau kita buka semua sama aja kebongkar semua. Jadi kita kerjainnya satu-satu, lebih seru. Nah, saking kita santai-santai bangunnya dan kalau sempet aja dikerjainnya, ada penghuni baru di sini, guys. Biru, not good, biru. Ganti yang abu biar sama. Nah, udah nyala. Gimana, bagus gak biru? Teman ini belum kepikiran nih baut-bautnya. Tadi dipakein baut biasa kurang cakep. Nah, ini juga bautnya belum kepikiran mau pakai apa.
Nah itu belum sempat diganti. Kita nyalain dulu karena penasaran dengan cover birunya. Nah sekarang kita masuk ke interior. Yang pertama kita unboxing joknya dulu karena kita akan ganti joknya. Oke, kita keluarin dulu bangkunya. Ayo sini lihat dulu. Ayo kita keluarin. Nah ini dia bangkunya yang akan kita gunakan di Vario. Tipenya adalah apa? Nah, SRS. Kita pakai tipenya SRS. Nah, sebenarnya dia ada dua tipe, satu lagi SRC. SRC itu bedanya ininya dia flat. Jadi dari sini dia flat, dia nggak naik ke atas. Kayak gitu. Nah, detail joknya seperti ini. Nah, ini bahannya GK 100 black on black. Jadi dia ini mesh nih supaya nggak panas. Terus ininya fabric khas Recaro. Nah, ini dia ada untuk fast. Sebenarnya ini karena kita kitnya EK 9, jadi dia kalau 2 pintu harus ada quick release supaya cepet tidurinnya. Sedangkan kalau aslinya adjusternya harus putar gitu. Oke, seperti ini. Oke, kita trial dulu. Wah, agak sempit dikit. Mesti diet guys. Nah, lanjut kita unboxing. Nah, ini kita kemarin beli pas kita jalan-jalan di Jepang. Apakah ini? Yang pasti Momo. Tapi ini limited edition guys. Walaupun dibikin Momo, emang banyak pabrikan yang bikin sama Momo karena dia memang spesialis dari setir. Ini dia Momo ASM. Bedanya apa sama Momo yang lain? Tentu ada logo ASM. Kedua, ininya tetap Momo biasa. Sorry, nggak kelihatan. Tetap Momo biasa. Nah, tapi kita rencananya mau ganti hornnya ini jadi pakai Honda yang Type R NSX. Jadinya kita nggak beli tombol ASM-nya karena tombol ASM-nya dibeli terpisah. Test drive. Lanjut kita unboxing motor Matic. Nah ini sebenarnya koleksi pribadi. Itu gue udah simpen lama banget. Ini bekas pernah dipasang di Jazz. Terus ada yang tahu para penggila spoon Sifnob titanium. Nah ini beratnya cuma beberapa gram. Gue lupa beratnya berapa. Ini sekarang retail price di marketplace adalah 20 juta. Nah ini kita beli nggak nyampe segitu sih. Tapi memang simpen udah lama banget. Inflasi lah, inflasi. Kayak emas ini, kayak emas. Mari kita pasang semua. Oh ya, ini juga kita udah siapin relnya. Kita menggunakan Recaro juga. Ini Recaronya kita belinya EK. Jadi ini tinggal plug and play basically. Kenapa sih nggak custom aja? Kalau ada ori yang kitnya, kita pasti pakai kitnya. Kenapa? Jadi nggak meraba-raba kalian tuh. Kayaknya kurang kanan. Kayaknya kurang kiri. Kayaknya nggak kurang rendah. Nah ini tuh udah kit. Kalian bisa adjust. Ini tingginya di sini ada ring-ringnya. Kalian bisa adjust sendiri. Mau ketinggiannya semana. Nih ada dapet. Maksudnya mau tinggi depan, mau tinggi belakang, ini bisa di adjust di sini. Ini udah kit dari Recaro-nya. Hampir jatuh nih motor Matic. Oke.
Nih kayak gini-gini. Terus yang paling krusial adalah kalau custom bracket ini, seat belt. Nah, kalau ini dia solid. Kenapa wajib yang solid? Karena ini kan seat belt ya. Kalau impact ini kekuatannya ada di sini. Kalau kalian nggak pakein yang asal-asalan, bracketnya cuman yang nggak kuat, kalau impact ini bisa rusak pertama. Kedua, kalau ininya nggak bagus, kalian hard braking dia bisa merosot ke depan, itu juga bahaya. Atau pas accelerate kenceng atau kena impact dari belakang terus dia loncat ke belakang jadi nggak bisa ngerem, itu bahaya. Jadi ini perlu yang bener-bener proper untuk si bracket. Oke, mari kita pasang. Nah, lanjut lagi. Jadi ceritanya kita lagi kerjain ini, cuman ini salah. Kita belinya B16, jadi kode di sininya adalah B16L. Nah, ini nggak pas. Jadi pas kita beli itu kita coba, kita udah pede gitu ya kita buka. Ini belinya udah lama banget by the way, sampai udah coklat ininya. Nah, ininya tuh nggak pas gedenya. Jadi yang ini lebih kecil sedikit distributornya. Nah, lalu kita pesan lagi lah. Kita pesan lagi ke US. Kita cari yang lebih besar. Size berikutnya adalah ini. Serinya dia kalau yang ini 082. Ini 083. Nah, ini geser nih. Jadi mungkin ya kalau B16 temennya B18C. Di sana kalau di Amrik tuh kodenya geser. Gitu. Secara bentuk dia sama sih. Nah, kita buka dulu ya. Nah. Wah, cacat pengiriman. Ya buat sendiri nggak apa-apa lah ya. Agak den dikit. Ya maklum kirimnya jauh. Tetes ke standar. Hampir jatuh. Iya, pas. Ya beda dikit. Jadi secara sizing beda dikit. Beda dikit. Nah, berikutnya adalah menentukan murnya. Bagusan yang mana nih? Kayak kancing atau yang square? Berarti pair berikutnya mesti pendek-pendekin nih. Ya kenapa sih kita ganti? Soalnya kita udah nggak pakai distributor karena kita udah ganti coil on plug. Jadi pengapiannya semua diatur sama ECU, bukannya diatur sama si Delco saja gitu. Jadi dia pembakarannya lebih sempurna. Masalahnya gampang, plug and play. Karetnya semua nempel di sini. Tinggal dipasang begini aja. Terus kita coba aja dulu deh. Kita pakai yang model kancing. Yang model kancing nih gimana? Bagusan mana? Ya seperti, tapi tetap mesti motong sih. Ini kalau pakai mur-mur universal nih kayak gini tembus, ganggu sih di mata. Nih coba lihat ke atas ini tuh, ada lebih. Nah bagus mah, ini bagusan begini. Layarnya tinggal motong nih, naikin. Yang ini lebih panjang mur. Bagusan begini. Jadi sama yang lama, nongol-nongol.
Kan kalau mur memang nongol-nongol begini ya, bukan yang bentuknya begini kancing. Sambil nunggu kita potong baut. Nah, ini gue mau ganti baut ini nih. Nah, ini agak repot nih karena ini pasti bautnya baut tanem nih ke sana. Nih, kita mau ganti. Kenapa kita ganti? Ya udah kelihatan old aja. Mau di refresh kalian. Nah, ini pakai Speed Factory Racing juga. Kodenya ini kalau yang mau ikutan. Ini titanium raw. Ya ini lumayan enteng sih. Ya kita nggak rencana buka pasang juga, jadi pakai titanium, doesn't matter. Nah, sekarang lanjut ke bagian interior. Setelah mesinnya lumayan udah mulai beres, kalian bisa lihat nih joknya yang udah kita pasang. Ini Recaro SRC. Terus ini juga setirnya kita pakai Momo SM. Nah, sambil lanjut ke dalam. Nah, di bagian interior apa aja yang mau gua ganti? Pertama, nah ini udah diganti nih. Ini pakai yang JDM. Makanya colornya beda. Mungkin kedepannya kita akan samain warnanya jadi abu-abu lebih gelap gini. Terus, nah ini lampunya juga mau kita ganti. Nah ini udah, sekarang ini jatuhnya jadi barang limited karena ini sudah discontinue. Jadi dia temperature colornya warm white. Temperature color warm white. Jadi ini udah discontinue. Nah berikutnya adalah ini. Kita mau ganti, kenapa? Nah nanti dikasih lihat detailnya nih. Kenapa perlu kita mau nggak ganti ininya, tapi kita tambahkan. Nah, ini parts dari spoon. Ini untuk EK9, ini ada pilihannya GK, GD3, Stream merah. Nah ini banyak untuk beberapa merek Honda. Dia ada nih kayak gini. Tujuannya apa? Dia menambahkan kaca yang lama. Kaca yang lama ini kita timpa. Nah, kaca yang lama yang udah rusak ini, nah dia tuh jadi ketutup. Nah, terus keunggulan berikutnya adalah dia kacanya jadi biru dan white. Nah, pasangnya gimana? Pasangnya gampang. Cuman pakai double tape kayak gini. Nah, cuma tinggal dibuka. 3 sisi. Nah, ini udah gua lap ya, jadi aman. Dilap bersih tuh tujuannya biar nempel aja kayak gitu. Oke. Nah ini tuh rusak gitu kacanya, cerminnya rusak. Nih di bawah sini juga ada nih tuh cerminnya rusak. Nah ini kan gemes liatnya ya. Nah jadi kita tambahkan lah. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah ini udah gue buka tadi. Nah pasangnya juga gampang, tinggal dipasin kanan kiri aja. Nanti baru terakhir tuh dipasang bagian tengahnya. Kanan kirinya pasin, masuk tuh presisi, baru tekan tengahnya. Kayak gitu. Nah ini kan jadi baru nih presisi kanan kiri. Nah tengahnya cuman supaya menjaga yang jadi cembung. Nih kalau dilihat nih ada cembung nih. Memang dia atas bawah nggak masuk karena dia cembung cerminnya. Cuman kita menjadi dapat view yang lebih bagus, lebih fresh, dan berikutnya adalah lebih culture karena ada logo spoonnya. Kayak gitu. Lanjut. Nah tadi kita mau pakai si spoon shift knob ini yang titanium. Cuman gue dapet sesuatu yang lebih menarik lagi untuk dipakai di sini. Nah, ini kita buka dulu. Nah ini harganya udah 20 jutaan guys sekarang. Oke kita lepaskan. Nah, apa yang gue dapat menarik? Nah, gue dapet shift knob dari ini US version buatan Jepang untuk Acura US. Ini RSX punya 5
5 speed. Nah, ini jadi kayak gini. Kenapa menarik? Sebenarnya gue pengen shift knob-nya yang Type R, yang asli Type R 5 speed. Cuman shift knob itu tuh udah tidak diproduksi. Jadi gue mencari shift knob baru yang bentuknya sama. Nah, berhubung ini juga bukan EK9 Type R, hanya mesinnya yang Type R, kita menggunakan shift knob-nya yang hitam. Gitu. Nah, ini udah termasuk si murnya. Murnya buat apa? Jadi dia buat ngunci. Seperti ini nanti. Nah, kita masukin dulu ya. Nih, walaupun ini US version, tetap masukin gigi satu tuh depan kiri, guys. Bukan karena setirnya di kiri gigi satunya jadi di gigi 5. Ini universal nih, semua negara pakainya gigi satu ke sebelah sini. Oke. Ya for your information aja. Ya, kayak gini nih, tujuannya penguncinya buat apa nih? Kayak gini, ini kan miring nih. Nah, ini dinaikin sedikit. Tuh, nanti ini sambil ditahan dan dipakein kunci nih. Jadi dia 5 speed seperti originalnya. Feel-nya tuh ini weighted. Keunggulannya apa sih kalau weighted? Jadi dia rasa masuk giginya tuh lebih halus terasanya karena dia tidak ada momen yang berpindah dari ceklek giginya ke tangan lu. Kalau ini dia kan kosong. Jadi dia tuh kalau lu masukin gigi, dia ada terasa feel persnelingnya gitu. Ini kalau ini lebih smooth karena dia berat. Makanya orang sediain yang weighted tuh kayak gitu. Nah, berikutnya adalah yang ini juga menarik, gue juga menemukan karena lampu belakangnya udah gue bikin putih. Nah, gue nemuin juga nih di US tuh ternyata ada side mark yang warnanya bening begini. Jadi sempurna. Jadi sudah tidak ada lens yang warnanya orange satu mobil ini. Oke, ayo kita pasang.